Sahabat Irman Hidayah, hidup di dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Kita lahir, tumbuh, berusaha, lalu pada akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Namun, di balik singkatnya perjalanan ini, Allah membuka kesempatan luas bagi hambanya untuk meraih surga. Surga adalah balasan agung, tempat penuh kedamaian, kebahagiaan abadi, dan nikmat yang tak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang indah, yang menanti, yang menjadi penyejuk mata sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan." Surat As-Sajdah ayat 17. Namun, jalan menuju surga tidak selalu terbuka melalui amal besar yang tampak di mata manusia. Ada amalan-amalan kecil, sederhana, bahkan tersembunyi. Tetapi di sisi Allah, ia memiliki kedudukan mulia sebagai kunci pembuka pintu surga. Sayangnya, banyak orang meremehkan amalan-amalan ini. Padahal para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, dan Ibnu Hajar menekankan amal yang tersembunyi dan dilakukan dengan penuh keikhlasan sering lebih berat timbangannya daripada amal besar yang disertai ria. Hari ini kita akan merenungkan bersama 7 amalan rahasia yang mampu membuka pintu surga. Amalan yang bisa dilakukan siapapun, kapanpun, tanpa harus memiliki banyak harta atau kedudukan. Cukup dengan hati yang ikhlas dan niat yang lurus. Insya Allah, pintu-pintu surga akan terbuka bagi kita. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah menjaga keikhlasan dalam ibadah. Sahabat Irman Hidayah yang dirahmati Allah, ikhlas adalah ruh dari setiap amal. Tanpa ikhlas, amal ibadah bagaikan jasad tanpa nyawa. Ia mungkin terlihat indah di mata manusia, namun di sisi Allah tidak bernilai apa-apa. Ikhlas berarti membersihkan niat hanya untuk Allah semata, tidak karena ingin dipuji, tidak karena takut dicela, dan tidak pula karena ingin meraih keuntungan duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap wajahnya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa pondasi utama diterimanya amal adalah ikhlas. Bahkan para ulama menegaskan keikhlasan adalah syarat sah dari setiap ibadah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyebutkan bahwa amal apapun yang dilakukan bukan karena Allah akan terhapus pahalanya. Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa penyakit riya adalah halus. Seringkali manusia merasa ikhlas padahal hatinya masih condong kepada sanjungan. Keikhlasan inilah yang membuat amal kecil menjadi besar di sisi Allah. Misalnya memberi sepotong roti kepada orang lapar dengan niat semata-mata mengharap ridho Allah bisa lebih berat timbangannya daripada sedekah berjuta-juta harta yang dilakukan untuk pamer. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ikhlas adalah rahasia yang hanya Allah mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mampu memastikan dirinya benar-benar ikhlas. Karena itu ia harus terus berjuang membersihkan niat setiap waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah dengan hati yang murni. Tanpa itu, ibadah hanya menjadi gerakan tubuh tanpa makna. Sahabat yang dirahmati Allah, menjaga keikhlasan bukanlah perkara mudah. Ia membutuhkan latihan hati, muhasabah, dan doa yang terus-menerus. Imam Asy-Syafi'i bahkan berkata, "Aku tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih sulit daripada menjaga niatku, karena ia selalu berbolak-balik."
Inilah bukti bahwa bahkan para ulama besar pun merasakan betapa beratnya menjaga keikhlasan. Lantas bagaimana cara kita menjaga ikhlas? Pertama, memperbanyak doa agar Allah membersihkan niat kita. Kedua, menyembunyikan sebagian amal agar tidak mudah tercampur dengan riya. Ketiga, selalu mengingat bahwa hanya ridho Allah yang menjadi tujuan, bukan sanjungan manusia. Imam Ahmad bin Hambal pernah berpesan, jika engkau melakukan suatu amal, maka niatkanlah hanya untuk akhirat. Jika engkau meniatkan dunia, engkau tidak akan mendapatkannya, dan akhirat pun hilang darimu. Dengan ikhlas, amal yang sedikit bisa menjadi kunci pembuka pintu surga. Bayangkan, 1 rakaat sholat malam yang penuh keikhlasan bisa lebih berharga dibanding 1000 rakaat yang dilakukan hanya untuk dipuji. Sebaliknya, amal yang besar bisa lenyap nilainya karena tercampur dengan riya dan ujub. Maka dari itu, marilah kita melatih hati untuk selalu ikhlas. Sebab sebagaimana sabda Rasulullah, amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ikhlas adalah rahasia antara hamba dengan Robnya. Amal yang tersembunyi itulah yang kelak akan membuka pintu surga dengan izin Allah. Yang kedua adalah membiasakan zikir dan doa. Lidah yang basah dengan zikir adalah tanda hati yang hidup. Zikir bukan sekadar lafaz yang diulang, melainkan makanan ruhani yang menguatkan jiwa. Ketika seorang hamba mengingat Allah, maka hatinya akan tentram, pikirannya jernih, dan langkah hidupnya dipenuhi cahaya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya zikir paling agung, yaitu kalimat tauhid. Kalimat ini bukan sekadar ucapan, tapi pengakuan mendalam dalam hati bahwa tiada yang patut disembah selain Allah. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa kalimat La ilaha illallah adalah zikir yang paling utama, karena ia adalah inti dari keimanan dan pondasi agama. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini memberi kita pesan bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan dalam harta, jabatan, atau dunia yang fana, melainkan dalam zikir. Orang yang sibuk mengingat Allah akan merasa ringan menghadapi ujian, lapang ketika kesulitan, dan bersyukur di saat lapang. Zikir bukan hanya terbatas pada tasbih, tahmid, dan takbir. Zikir mencakup setiap kalimat yang mendekatkan hati kepada Allah, termasuk doa. Doa adalah inti dari ibadah sebagaimana sabda Rasulullah, doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menafsirkan hadis ini dengan menegaskan bahwa doa adalah puncak ketundukan seorang hamba. Saat berdoa, ia mengakui kelemahan dirinya dan menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Inilah bukti tauhid yang paling nyata. Para ulama juga memberi penekanan besar pada amalan zikir. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, zikir adalah kunci kebahagiaan. Barang siapa hatinya dipenuhi zikir, maka ia tidak akan merasa sempit sekalipun dunia menimpa dirinya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa doa adalah senjata seorang mukmin yang tidak pernah tumpul. Sahabat yang dimuliakan Allah, membiasakan zikir dan doa tidaklah sulit. Ia bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Saat kita berjalan, bekerja, duduk, bahkan ketika berbaring. Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka, zikir dan doa yang ringan namun konsisten jauh lebih berharga dibanding zikir panjang yang jarang dilakukan. Bayangkanlah, satu kalimat subhanallah akan ditanamkan sebagai pohon di surga. Satu ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan amal kita, dan satu doa tulus yang dipanjatkan di tengah malam bisa menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal berkata, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih mendekatkan kepada Allah selain doa.
Zikir juga memiliki kekuatan yang tersembunyi. Ia menjadi pelindung dari gangguan syaitan, penolak bala, serta penyejuk jiwa di kala gundah. Karena itu Rasulullah SAW mencontohkan zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, dan doa-doa harian yang ringkas namun penuh makna. Imam An-Nawawi bahkan menyusun kitab khusus Al-Azkar agar umat Islam senantiasa menghidupkan amalan ini. Maka, sahabat yang dirahmati Allah, biasakanlah zikir dan doa setiap hari. Jangan biarkan lidah kita kering dari menyebut nama Allah, karena zikir adalah cahaya, doa adalah senjata, dan keduanya adalah jalan yang mengantarkan kita menuju surga. Yang ketiga adalah menyembunyikan sedekah. Sahabat Irman Hidayah yang dicintai Allah, sedekah adalah amalan yang begitu mulia. Ia membersihkan harta, menumbuhkan kasih sayang, dan membuka pintu keberkahan. Namun di antara berbagai bentuk sedekah, ada satu yang memiliki rahasia besar untuk membuka pintu surga, yaitu sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW bersabda tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu ia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi gambaran betapa besar nilai sebuah sedekah yang tersembunyi. Mengapa demikian? Karena sedekah rahasia adalah bukti keikhlasan. Tidak ada riya, tidak ada keinginan dipuji, melainkan hanya harap ridha Allah semata. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa menyembunyikan sedekah adalah cara terbaik untuk menjaga amal dari penyakit hati. Sebab amal yang tersembunyi lebih dekat kepada kemurnian niat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu." Surat Al-Baqarah ayat 271. Ayat ini dengan jelas menekankan bahwa meski sedekah terang-terangan boleh dilakukan, terutama untuk memberi teladan, namun sedekah yang tersembunyi lebih utama karena mendidik hati agar ikhlas. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah mengutamakan sedekah rahasia karena ia lebih jauh dari riya dan lebih mendekatkan pada ridha Allah. Para ulama besar pun sangat menjaga sedekah rahasia ini. Diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i sering membantu fakir miskin di malam hari, tanpa seorang pun tahu kecuali orang-orang yang menerima bantuannya. Imam Ahmad bin Hambal juga dikenal memberi nafkah kepada banyak keluarga tanpa diketahui kecuali setelah beliau wafat. Inilah bukti keikhlasan yang terjaga hingga akhir hayat. Sahabat yang dirahmati Allah, sedekah tidak harus besar, bahkan sebiji kurma, sepotong roti, atau seteguk air bisa menjadi jalan menuju surga bila diniatkan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan setengah butir kurma." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa luas rahmat Allah. Bahkan amal kecil pun memiliki nilai yang besar jika disertai ketulusan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa rahasia sedekah bukan terletak pada jumlahnya, melainkan pada kebersihan hati saat memberinya. Lebih dari itu, sedekah rahasia juga memiliki keutamaan lain, yaitu menjadi penghapus dosa dan penolak bala. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah itu memadamkan murka Allah dan menolak kematian yang buruk." Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa maksud dari memadamkan murka Allah adalah sedekah dapat menjadi sebab tertolaknya musibah yang seharusnya menimpa seorang hamba. Maka, semakin tersembunyi sedekah itu, semakin kuat pula pengaruhnya dalam menjaga kehidupan seorang mukmin. Bayangkan sahabat, betapa indahnya amal ini. Kita memberi sesuatu kepada orang lain tanpa seorang pun tahu, hanya Allah yang menjadi saksi. Tidak ada riwayat di media sosial, tidak ada sanjungan dari manusia, namun catatannya terukir abadi di lauh mahfuz. Amal yang mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi begitu agung di sisi Allah. Maka dari itu, mari kita biasakan sedekah rahasia. Sisihkan harta kita meski sedikit, lalu berikan tanpa seorang pun tahu.
Bisa jadi satu kebaikan kecil yang kita sembunyikan, itulah yang kelak akan membuka pintu surga untuk kita. Yang keempat adalah menjaga sholat sunnah secara konsisten. Sholat fardu adalah tiang agama, kewajiban utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam keadaan apapun. Namun di balik sholat wajib, ada sholat sunnah yang menjadi penopang dan penyempurna. Inilah amalan yang sering dianggap ringan, tetapi sesungguhnya memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, bahkan menjadi rahasia besar yang membuka pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa luar biasa pahala sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. 12 rakaat itu terbagi menjadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Betapa ringannya, tetapi ganjarannya adalah rumah di surga. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini adalah motivasi besar agar kaum muslimin senantiasa menjaga sholat sunnah. Rumah di surga yang dijanjikan Allah adalah bentuk kemuliaan bagi mereka yang menjaga konsistensi ibadah. Beliau juga menekankan bahwa sholat sunnah adalah penambal bagi kekurangan dalam sholat wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika ada kekurangan dalam sholat wajibnya, maka Allah berfirman, 'Lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat wajibnya.'" Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Betapa jelas bahwa sholat sunnah adalah penolong yang menyempurnakan ibadah wajib kita. Banyak dari kita yang tidak menyadari betapa besar kekurangan dalam sholat, baik dari sisi kekhusyukan, tata cara maupun bacaan. Sholat sunnahlah yang akan menutup kekurangan itu. Imam Asy-Syafi'i menegaskan dalam bahwa sholat sunnah memiliki hikmah yang sangat besar. Ia bukan hanya sebagai bentuk cinta seorang hamba kepada Tuhannya, tetapi juga sebagai pengikat hati agar semakin dekat dengan Allah. Dengan menjaga sholat sunnah, seorang muslim akan merasakan ketenangan batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar." Surat Al-Ankabut ayat 45. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menambahkan bahwa sholat sunnah adalah bentuk latihan rohani. Jika sholat wajib adalah ujian utama, maka sholat sunnah adalah latihan tambahan yang melatih jiwa agar semakin khusyuk dan merasakan kelezatan dalam berdiri di hadapan Allah. Sahabat, pernahkah kita merasakan hati yang resah, pikiran yang kacau, atau hidup yang terasa sempit? Banyak ulama menasihatkan perbanyaklah sholat sunnah. Karena sholat sunnah bukan sekedar ibadah tambahan, tetapi ia menjadi jalan untuk mencari ketenangan dan penghiburan hati. Rasulullah SAW sendiri menjadikan sholat sebagai penyejuk jiwanya. Beliau bersabda, "Dijadikan penyejuk hatiku pada sholat." Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Bayangkan, surga bukan hanya kita dapatkan kelak di akhirat, tetapi rasa tentram, damai, dan lapang hati bisa kita rasakan sejak di dunia melalui sholat sunnah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa konsistensi dalam sholat sunnah adalah tanda kesungguhan seorang hamba dalam beribadah. Beliau menafsirkan rumah di surga yang Allah janjikan bukan sekedar bangunan, tetapi simbol kemuliaan dan kedudukan tinggi bagi hamba yang mencintai sholat sunnah. Oleh karena itu, jangan remehkan sholat sunnah, meski hanya 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah
membiasakan istighfar dan taubat rahasia. Hidup manusia tak pernah lepas dari dosa. Sekuat apapun seseorang berusaha menjaga dirinya, pasti ada saja celah dan khilaf yang dilakukan, baik sengaja maupun tidak. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunannya selebar-lebarnya bagi hamba yang mau bertaubat dan memohon ampun. Amalan ini sederhana, tetapi rahasia yang amat besar dalam membuka pintu surga adalah membiasakan istighfar dan taubat dalam kesunyian jauh dari pandangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Surat Ali Imran ayat 133. Ayat ini menegaskan bahwa jalan menuju surga dimulai dengan bersegera memohon ampunan. Istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan kesadaran mendalam akan dosa, penyesalan dalam hati dan tekad untuk memperbaikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, bebas dari dosa, justru menjadi teladan terbaik dalam memperbanyak istighfar. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga masih beristighfar ratusan kali setiap harinya. Bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kesalahan? Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menekankan bahwa istighfar adalah perintah umum yang berlaku untuk semua orang, baik yang banyak berbuat dosa maupun yang sedikit. Menurut beliau, memperbanyak istighfar menunjukkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Tuhannya, sekaligus membuka pintu rahmat dan ampunan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut istighfar sebagai pembersih hati. Hati manusia bagaikan cermin. Ketika terkena debu dosa, ia menjadi buram. Istighfar yang tulus akan membersihkan noda itu, hingga hati kembali jernih, siap menerima cahaya iman. Inilah yang kemudian membuat seorang hamba merasakan kedekatan luar biasa dengan Allah. Sahabat, istighfar yang dilakukan secara rahasia memiliki kedudukan khusus. Mengapa? Karena ketika seorang hamba beristighfar dalam kesendirian, ia benar-benar hanya menghadap Allah tanpa ada dorongan riya atau pujian manusia. Inilah tanda keikhlasan sejati. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa istighfar yang dilakukan dalam keadaan sepi, misalnya di tengah malam ketika orang lain tertidur, termasuk bentuk amal yang paling dicintai Allah. Sebab pada saat itu, seorang hamba benar-benar jujur dalam pengakuannya kepada Allah dan hanya berharap ampunan darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur. Surat Ali Imran ayat 17. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa waktu sahur adalah waktu mustajab untuk istighfar. Di saat manusia lalai dalam tidur, seorang hamba yang bangun untuk beristighfar akan mendapatkan kedudukan mulia. Selain itu, istighfar dan taubat juga menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dan rahmat Allah di dunia. Sebagaimana firman-Nya, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Surat Nuh ayat 10-12. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa istighfar tidak hanya menjadi sebab terbukanya pintu surga di akhirat, tetapi juga menjadi kunci keberkahan hidup di dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa indah jika kita menjadikan istighfar sebagai wirid harian. Dalam diam, di sela aktivitas, di tengah malam yang hening, atau bahkan saat hati gundah, ucapan astaghfirullah akan menjadi cahaya penuntun. Istighfar yang diiringi taubat sejati akan membuat seorang hamba selalu merasa dekat dengan Robnya, hidup dengan hati yang lembut,
dan meninggalkan dunia dalam keadaan terampuni. Sungguh benar apa yang dikatakan Imam Al-Qurtubi. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang mukmin selain memperbanyak istighfar. Sebab istighfar itu adalah kunci segala kebaikan, pembuka pintu rezeki, dan penghapus dosa. Maka jangan remehkan istighfar yang sederhana. Boleh jadi istighfar rahasia kita di tengah malam yang sepi, diucapkan dengan hati yang hancur penuh penyesalan, itulah yang mengantarkan kita kepada pintu surga Allah yang ababi. Yang keenam adalah menahan amarah dan memaafkan diam-diam. Sahabat yang semoga Allah muliakan, amarah adalah bagian dari fitrah manusia. Ia muncul ketika hati tersakiti, kehormatan direndahkan, atau keinginan tidak tercapai. Namun, justru dalam amarah itulah Allah menguji siapa yang benar-benar mampu mengendalikan dirinya. Menahan amarah bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan sejati seorang mukmin. Dan yang lebih mulia dari itu adalah memaafkan secara diam-diam, tanpa menuntut balasan, tanpa menyebut-nyebut kebaikan, cukup antara hamba dengan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, lalu Allah memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis ini menggambarkan betapa agungnya kedudukan orang yang mampu mengendalikan amarah. Di dunia, ia mungkin dianggap lemah atau tidak berdaya. Namun di sisi Allah, ia justru dimuliakan dan dijanjikan kenikmatan syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji sifat orang beriman dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Ali Imran ayat 134. Ayat ini menegaskan bahwa sifat menahan amarah dan memberi maaf termasuk ciri orang bertakwa, dan merekalah calon penghuni syurga. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa menahan amarah bukan berarti tidak merasa marah, melainkan mengendalikannya hingga tidak menjerumuskan pada perbuatan dosa. Adapun memaafkan, beliau katakan, adalah puncak akhlak seorang mukmin. Sebab ia bukan sekedar menahan balasan, tetapi juga membersihkan hati dari dendam. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahkan menyebutkan bahwa memaafkan secara diam-diam lebih utama dibanding memaafkan dengan ucapan terbuka. Mengapa? Karena maaf yang tersembunyi menandakan ketulusan. Ia tidak diiringi rasa ingin dipuji atau dianggap baik oleh manusia. Hanya Allah yang tahu dan hanya kepada Allah ia berharap pahala. Sahabat yang mulia, mari kita renungkan. Berapa kali dalam hidup ini kita tersinggung oleh ucapan seseorang, dizolimi dalam pekerjaan, atau dikecewakan oleh orang dekat. Jiwa ini tentu ingin membalas. Namun, jika kita memilih menahan diri, sesungguhnya kita sedang membangun istana di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bergurau. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak baik." Hadis riwayat Abu Daud. Menahan amarah adalah bagian dari akhlak mulia yang disebutkan dalam hadis ini. Akhlak yang mampu meninggikan derajat seorang hamba di hadapan Allah. Imam An-Nawawi menegaskan dalam Riyadhus Shalihin bahwa menahan amarah bukan sekedar sikap pasif, melainkan latihan rohani yang menjadikan hati lebih lembut, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Allah. Dengan menahan amarah, seorang mukmin menjaga lisannya dari ucapan keji, menjaga tangannya dari perbuatan zalim, dan menjaga hatinya dari rasa dendam yang merusak. Lihatlah teladan agung Rasulullah. Ketika beliau dituduh, dihina, bahkan dilempari batu oleh penduduk Taif, beliau tidak melampiaskan amarahnya.
Padahal Allah memberi pilihan untuk membinasakan mereka. Namun beliau memilih menahan amarah dan berdoa agar Allah memberi mereka hidayah. Inilah contoh tertinggi dari akhlak seorang nabi yang penuh kasih. Sahabat, menahan amarah tidak mudah. Ia butuh latihan hati yang sungguh-sungguh. Salah satu cara yang diajarkan Rasulullah adalah berwudu ketika marah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari seton, dan seton diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air, maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu." Hadis riwayat Abu Daud. Amarah adalah bara, wudu adalah air yang mendinginkan. Dengan wudu, hati kembali tenang, pikiran jernih, dan amarah pun mereda. Memaafkan diam-diam pun memiliki rahasia besar. Saat seseorang menyakiti kita dan kita memilih untuk mendoakannya dengan kebaikan tanpa ia ketahui, maka doa itu kembali kepada kita dengan pahala yang berlipat. Ibnu Taimiyah menuturkan bahwa doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut adalah doa yang paling ikhlas, dan malaikat pun turut mendoakan kebaikan yang sama bagi sang pendoa. Maka sahabat, jangan biarkan amarah menguasai diri kita. Menahan amarah bukan berarti kita kalah, justru disitulah kemenangan sejati. Dan memaafkan secara diam-diam bukan berarti kita lemah, justru disitulah letak kekuatan hati yang sejati. Betapa indah jika pada hari kiamat kelak, ketika semua manusia dikumpulkan, Allah memanggil kita karena di dunia dahulu kita mampu menahan amarah, lalu Allah berikan kita pilihan kenikmatan surga yang tiada tara. Yang ketujuh adalah membiasakan doa setelah azan. Sahabat yang semoga Allah rahmati, azan bukan hanya panggilan untuk menunaikan sholat, tetapi ia adalah panggilan menuju keselamatan, panggilan menuju kemenangan, dan panggilan menuju surga. Setiap kali muadzin menyerukan hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, sebenarnya kita sedang diingatkan bahwa keberhasilan sejati bukan pada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi pada ketaatan kepada Allah. Namun, ada sebuah rahasia besar yang sering terlewatkan oleh banyak orang, doa setelah azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa barang siapa yang membaca doa setelah azan, maka ia akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan doa setelah azan, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, maka ia akan berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguh, tidak ada kenikmatan yang lebih besar di akhirat selain mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itulah yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari siksa, mengangkat derajatnya, dan membawanya ke dalam surga. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa doa ini adalah wasilah yang agung untuk mendekat kepada Allah. Dengan membacanya, seorang hamba mengakui kebesaran Allah, mengakui keutamaan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memohon agar beliau ditempatkan di maqam mahmud, kedudukan yang terpuji yang Allah janjikan. Dan balasannya, Allah akan memberikan syafaat Nabi kepada orang yang mengucapkan doa tersebut dengan hati yang tulus. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menambahkan bahwa doa setelah azan adalah amalan ringan, namun keutamaannya sangat besar. Ia menyebutkan bahwa doa ini menjadi salah satu sebab utama seseorang memperoleh kedekatan dengan Rasulullah di hari kiamat, kedekatan yang dirindukan oleh setiap mukmin sejati. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita merenung sejenak. Adzan dikumandangkan setiap hari, 5 kali dalam sehari. Itu berarti ada 5 kesempatan dalam sehari untuk meraih syafaat Nabi. Betapa banyak manusia yang mendengar adzan, tetapi tidak memanfaatkan momen emas ini. Mereka mendengarnya lalu berlalu, tanpa sempat berdoa, padahal Rasulullah sendiri telah menjanjikan pahala yang sangat besar. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam fatwa-fatwanya menegaskan bahwa doa setelah adzan adalah amalan yang sangat dianjurkan, bahkan termasuk sunnah muakkadah. Ia bukan sekedar doa tambahan, tetapi doa yang bisa menjadi pembuka pintu surga. Lebih dalam lagi, doa setelah adzan juga merupakan bentuk cinta kita kepada Rasulullah.
Dengan membacanya, kita menunjukkan kerinduan agar bisa dekat dengan beliau kelak di akhirat. Dalam doa itu, kita memohon agar beliau mendapatkan kedudukan tertinggi, dan sebagai balasannya, beliau pun memberikan syafaat kepada kita. Sahabat yang mulia, membiasakan doa setelah azan adalah amalan sederhana yang sering diremehkan. Tidak perlu tenaga besar, tidak memerlukan biaya, hanya beberapa detik setelah azan. Namun justru disitulah letak rahasianya. Allah menjadikan amalan ringan sebagai sebab masuk surga, agar tidak ada alasan bagi hamba untuk meninggalkannya. Maka, janganlah kita termasuk orang yang lalai. Jadikan setiap kumandang azan sebagai pengingat untuk segera berdoa, memohon syafaat Nabi, dan berharap kelak dipanggil bersama beliau di surga. Sahabat Iman Hidayah, setelah kita menapaki satu persatu amalan rahasia pembuka pintu surga, mulai dari menjaga keikhlasan, membiasakan zikir dan doa, menyembunyikan sedekah, menjaga sholat sunnah, memperbanyak istighfar dan taubat, menahan amarah dan memaafkan diam-diam, hingga doa setelah azan, maka kita menjadari bahwa surga bukanlah tempat yang bisa diraih dengan angan-angan semata. Surga adalah ganjaran dari Allah bagi mereka yang menjaga amal dengan hati yang bersih, niat yang lurus, dan kesungguhan dalam ketaatan. Surga tidak bisa diraih hanya dengan amal besar yang tampak megah di mata manusia, tetapi seringkali justru terbuka dengan amalan-amalan rahasia yang tersembunyi. Karena disitulah letak keikhlasan diuji. Tidak ada yang mengetahui selain Allah, tidak ada yang menyaksikan selain Dia, tidak ada yang mencatat selain para malaikat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi dengan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju surga seringkali tersembunyi di balik kesabaran, keikhlasan, dan amal-amal yang mungkin tampak sepele namun berat untuk dijaga. Sementara jalan menuju neraka justru tampak indah, mudah, dan penuh dengan hawa nafsu yang menipu. Sahabat, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Betapapun besar amal kita, tidak ada yang bisa memasukkan kita ke surga kecuali rahmat Allah. Rasulullah SAW sendiri bersabda, tidak seorang pun di antara kalian akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah pelajaran yang sangat dalam. Amal-amal yang kita lakukan hanyalah wasilah, jalan untuk meraih ridha Allah. Amal itu menjadi tanda cinta kita kepadanya, bukti penghambaan, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada rahmatnya. Tetapi yang memasukkan kita ke surga adalah kasih sayang Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin menjelaskan bahwa rahasia dari amalan tersembunyi adalah bagaimana seorang hamba menjaga hubungan hatinya dengan Allah. Ia tidak mencari pujian, tidak menunggu pengakuan, tidak berharap balasan dunia. Amal rahasia adalah bukti bahwa hamba itu benar-benar hanya ingin Allah, bukan manusia. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin juga menegaskan bahwa amalan yang dilakukan dengan ikhlas meskipun sedikit lebih dicintai Allah daripada amal yang besar, namun tercampur dengan riya. Hal ini sejalan dengan firman Allah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Sahabat yang dirahmati Allah, renungkanlah berapa banyak amal kita yang benar-benar rahasia. Berapa banyak zikir kita yang hanya kita dan Allah yang tahu. Berapa banyak air mata yang jatuh di malam sunyi ketika semua orang terlelap. Berapa banyak sedekah yang kita sembunyikan agar tidak diketahui siapapun. Di hari kiamat nanti, Allah akan memuliakan hamba-hamba yang menjaga amal rahasia. Rasulullah SAW bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga matanya berlinang air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah bukti bahwa amal rahasia adalah salah satu kunci utama untuk mendapatkan keselamatan. Maka penutup dari seluruh pembahasan ini adalah sebuah kesadaran bahwa pintu surga terbuka lebar bagi hamba-hamba yang mengisinya dengan amal ikhlas, baik kecil maupun besar, baik terang-terangan maupun tersembunyi.
Kita tidak tahu amal mana yang Allah terima. Kita tidak tahu amal mana yang menjadi sebab surga. Bisa jadi doa setelah azan yang kita biasakan. Bisa jadi sholat sunnah 2 rakaat yang tidak pernah kita tinggalkan. Bisa jadi istighfar yang kita ucapkan di malam hari. Bisa jadi maaf yang kita berikan saat hati terluka. Semua itu bila dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi tiket menuju surga. Sahabat, jalan menuju surga adalah jalan yang tersembunyi di balik keheningan amal-amal kecil yang dijaga. Ia bukan sekedar rahasia di dunia, tetapi kelak akan dibuka sebagai kemuliaan di akhirat. Dan betapa indahnya bila kita termasuk orang yang Allah panggil dengan firman-Nya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27-30. Inilah janji Allah bagi hamba-hambanya yang menjaga hati, menjaga amal, dan menjaga keikhlasan. Surga terbuka bukan untuk orang-orang yang banyak amal di mata manusia, tetapi untuk mereka yang amalnya murni di hadapan Allah. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga 5 amalan kecil, tapi pahalanya mengalir tanpa henti. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.